Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat, peserta ibadah live streaming, dan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Penekanan warta jemaat pada Minggu 27 Oktober 2024. Poin nomor 20. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 28 Oktober 2024 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin nomor 21. Panitia pengucapan syukur tahunan dan peresmian Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao akan dilaksanakan 2 hari, yaitu hari Senin tanggal 4 November 2024 dan hari Selasa tanggal 5 November 2024. Dalam rangkaian ibadah tersebut dilaksanakan pelayanan baptisan kudus baik untuk anak dan dewasa pada tanggal 5 November 2024. Jika ada anak warga jemaat yang rindu membaptiskan anaknya, silakan datang mendaftar dan membawa fotokopi surat akta kelahiran di kantor Jemaat Rantepao setiap hari kerja. Sekaitan dengan ibadah pengucapan syukur tahunan dan peresmian Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao, maka pada hari Senin 28 Oktober 2024 akan dilaksanakan pembuatan pondok dan pembersihan halaman Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Mohon semua warga Jemaat Rantepao untuk berpartisipasi. Warga jemaat yang rindu mempersembahkan babi untuk ibadah pengucapan syukur dan peresmian atau mengrara gedung pelayanan agar disampaikan kepada majelis gereja di kelompok masing-masing untuk pengaturan dalam penggunaannya. Poin nomor 23, pengajaran peserta katekisasi calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16.30 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum dimulai. Dan mohon maaf jika terkadang jadwal berubah karena harus menyesuaikan dengan jadwal pemberi materi katekisasi. Disampaikan kepada warga jemaat Rantepao bahwa di depan Bapak Ibu atau di tempat duduk Bapak Ibu dan di depan pintu masuk gedung gereja disiapkan amplop persembahan syukur untuk acara pengucapan syukur dan peresmian atau mengrara Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Jika ada yang rindu memberikan persembahan syukurnya, silakan diambil dan diisi, kemudian bisa diserahkan atau dimasukkan pada saat pundi persembahan dijalankan, atau diserahkan ke majelis gereja atau ke bendahara jemaat. Demikian penekanan warta jemaat. Informasi lebih lengkapnya lagi silakan Bapak Ibu Saudara membacanya di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sidang jemaat kekasih Tuhan, Salam, salam sukacita. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita saat ini. Kita bersyukur untuk kebesaran kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup kita, dalam menjalani seminggu yang telah lalu. Bahkan pada hari ini, Tuhan menuntun kita tiba di dalam rumahnya untuk bersekutu. Bersama-sama untuk mengagungkan Tuhan yang telah menyelamatkan kita umatnya. Kini di pelupu mata perhelatan pesta iman melalui sidang raya PGI
akan segera berlangsung menjadi sebuah sukacita tersendiri, khususnya sebagai warga Gereja Toraja. Pun dalam kalender gerejawi, Gereja Toraja sejak 23 sampai 30 Oktober dilaksanakan Pekan Pemuda. Dilanjutkan Pekan Kaum Bapa pada 31 Oktober sampai 3 November 2024. Sungguh momentum bersejarah dan berharga bagi kita semua. Marilah dengan riang gembira kita memuji, memuliakan Dia melalui tuntunan tema Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya. Bersuka dalam Tuhan. Disilakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah hari dalam satu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menuntun kamu sekalian. Dan menuntunmu juga. Silakan duduk. Kita bermazmur dari Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 secara berbalasan. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku.
Tujukanlah pandanganmu kepadanya, orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Sama-sama kita katakan amin. Mengharap Tuhan berteluh, bukankah Dia Allah kita? Kita kawanan domba-Nya, tertuntun oleh sabda-Nya, keluar dari gelap gulita. Jemaat saya undang berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah perintah Tuhan untuk saling mengasihi dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-12, sabda Tuhan demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sadar bahwa kehidupan kita tidaklah selalu sejalan dengan kehendak Tuhan.
Karena itu di dalam kelemahan dan keberdosaan kita, saudara-saudara, mari kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian Opuang Dami Ukungna. Dalam kerendahan hati kami mengakui bahwa kami telah hidup di dalam keberdosaan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sabda Tuhan demikian. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita angkat satu pujian, bila aku buka mataku dan lihat wajah. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita ulang pujian ini sekali lagi dari depan. Bila aku buka mataku dan lihat wajahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku,
masa yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita akan membawa ungkapan syukur kita. Dengarkanlah nas persembahan dari Mazmur 34 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku merbega, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita, bukan karena upah-Mu. Bukan karena upah-Mu dan bukan karena kebajikan hidup-Mu, bukan persembahan-Mu dan bukan pula hasil perjuangan-Mu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita ulangi dari ayat 1. Bukan karena upah-Mu dan bukan karena kebajikan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan dengan hati yang tulus sebagai ungkapan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini dan digunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang masih ada pada kami, Engkau berkati juga dan ajarkan kami untuk bijak dalam mempergunakannya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan. Tuhan ambil hidupku. Limpah ruah kasih-Ku, Ku serahkan padamu diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami tahu kami boleh terus melanjutkan kehidupan sampai pada titik ini seluruhnya karena kemurahan kasih karunia Tuhan. Dalam jatuh bangun hidup kami merasakan topangan dan lawatan Tuhan. Dan hari ini kami sujud di hadapan-Mu menaikkan pujian dan syukur. Pengakuan kami atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini. Kami ingin mengerti dan meyakini lebih jauh lagi, mengenali lebih jauh lagi, memahami lebih dalam lagi cara Tuhan menyelamatkan kami, bahkan ketika kami berada di titik-titik tersunyi dalam hidup kami. Bahkan ketika kami berada dalam bagian-bagian kehidupan yang paling berat dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau Tuhan. Dari dalam segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu, Engkau berkenan menyapa kami semua. Membuat kami mengerti dengan baik apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata, dan biarkan dalam waktu sejenak ini Tuhan, sabda Tuhan boleh ambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah, nyatakan isi hati kehendak Tuhan bagi kami sekalian melampaui segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Yeremia 31 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Yeremia 31 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Amin, firman Tuhan. Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai ayat yang ke-28.
Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai ayat yang ke-28, firman Tuhan. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Saya bacakan saudara-saudara, kita ikuti, kita dengarkan di dalam hati. Sabda Tuhan demikian. Markus 10, 46, 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian Injil Yesus Kristus. Ure sumanga puang. Kure sumanga puang, kure sumanga puang, kure sumanga puang. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu 3 bacaan yang boleh kita baca bersama-sama. Satu pertanyaan saudara, saya mau bertolak dari terkait tema Tuhan telah menyelamatkan kita dan juga bacaan yang ada. Saya mau bertolak dari bacaan pertama yang jadi bahan utama. Satu pertanyaan penting itu gini, saya bacakan saudara ayat 8. Yeremia 31 ayat 8. "Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari." Saudara, pertanyaan paling mendasar gini.
Bagaimana meyakini karya Tuhan, karya pemulihan Tuhan pada diri, ya. Bagaimana meyakini karya kemenangan pemulihan dari Tuhan pada diri orang-orang yang banyak sekali kekurangan dalam hidupnya. Saya bilang gini, kalau kita dijanji Tuhan, dapat janji ketika saya lagi kuat-kuat, orang percaya itu. Tapi diberi janji dalam kondisi yang betul-betul menyulitkan, pertanyaannya bagaimana bisa percaya? Itu pertanyaannya. Kalau saya lagi sehat-sehat, misalnya saya cuma sakit-sakit pilek nih, Pak Pendeta datang berdoa ya, cepat sembuh. Orang percaya itu. Tapi kalau misalnya sudah 10 tahun sakit segala macam kemoterapi, tiba-tiba orang datang kasih janji, belum tentu orang mau percaya. Itu pertanyaan paling penting saudara-saudara. Cerita ini kan Yeremia ini disampaikan ketika Israel dalam pembuangan 70 tahun. Bayangkan sudah 70 tahun hidup terbuang sebagai budak dan sekarang dapat janji. Siapa yang mau percaya? 70 tahun, setahun 2 tahun kita dijanji 10 tahun aja udah pusing gitu. Ya. Itu pertanyaan paling mendasar. Jadi bagaimana meyakini satu janji pemulihan dari Tuhan ketika Tuhan berikan janji itu kepada orang-orang yang susah sekali hidupnya. Ada orang buta, orang lumpuh, dan bagaimana harus percaya kemenangan pemulihan Tuhan ketika banyak sekali keterbatasan dalam hidup kita. Bapak Ibu ingat Abraham. Abraham itu bapa orang beriman. Kurang intim apa dia dengan Tuhan? Ya kan? Dekat sekali dengan Tuhan. Disebut bapa orang beriman. Tapi Alkitab perlihatkan ketika Tuhan berikan dia janji beroleh seorang anak dari istrinya Sarah. Coba bayangkan, berkali-kali keraguan itu muncul. Kenapa? Janji itu diberikan bukan ketika Abraham masih muda, ketika dia kuat umurnya baru 30-40. Tapi janji Tuhan berikan ketika dia umur berapa? 75 baru dipanggil Tuhan. Ishak lahir nanti dia 100 tahun umurnya. Coba bayangkan, bagaimana mau percaya pada janji? Jadi Bapak bisa bayangkan, Abraham saja yang begitu intim dengan Tuhan disebut bapa orang beriman. Ketika Tuhan berikan janji kepada dia dalam usianya yang sudah sangat tua, Abraham pun sulit percaya. Jadi itu pertanyaannya, bagaimana bisa meyakini? Apa yang saya bisa pegang? Ada nggak fakta yang saya bisa lihat hari ini supaya saya bisa percaya janji Tuhan, meskipun kalau lihat diri sendiri hari ini tidak ada dasar untuk percaya. Bagaimana mimpi anakku jadi profesor, Pak Pendeta, uang sekolah masuk SMP aja susah katanya. Itu pertanyaannya. Jadi bagaimana meyakini itu saudara-saudara? Abraham itu kan Tuhan panggil umur 75. Bayangkan bapak orang beriman. Tuhan bilang tinggalkan negerimu, pergi ke negeri yang saya kasih tunjuk kepadamu. Saya akan berikan engkau keturunan seperti pasir di tepi laut dan seperti bintang di langit banyaknya itu. Luar biasa. Masalahnya apa? Dia dipanggil ketika umurnya sudah 75. Diberi janji ketika umurnya 75. Wajar aja dia gak percaya. Dalam surat Roma dikatakan tubuh Abraham waktu itu nekros. Nekros apa? Di situ dalam terjemahan baru dikatakan tubuh Abraham sudah sangat lemah. Sudah sangat lemah itu 3 kata, hanya terjemahan dari 1 kata Yunani, yaitu apa? Nekros. Nekros itu apa artinya? Mati. Gitu. Jadi bayangkan, kandungan Sarah pun sudah mati, nekros. Kandungannya mati, kandungannya sudah tertutup. Pertanyaannya, bagaimana bisa percaya ada yang hidup dari sebuah barang yang mati? Gitu. Jadi Bapak coba lihat ya, luar biasa. Abraham, siapa lagi orang-orang yang hebat dalam Alkitab? Elia. Elia kurang hebat apa? Dia berkelahi dengan Nabi Baal, 450 Nabi Baal dia sembelih. Luar biasa. Waktu bertanding minta api di Gunung Karmel kan. Luar biasa. Hebat sekali Elia, luar biasa perkasa. Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, ada berapa wajah yang di sampingnya Tuhan Yesus? 2 aja kan? Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung Tabor, Injil Matius pasal 17. Wajah siapa yang ada di sampingnya Tuhan Yesus? Musa dengan Elia. Apa kesamaan Musa dengan Elia? Dua-duanya hebat. Dua-duanya hebat. Apalagi orang bilang apalagi kesamaannya sama-sama Pak Pendeta. Musa dengan Elia itu dua-dua hebat ya. Musa pimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Elia, wah luar biasa. Yesus dimuliakan di atas gunung, 2 saja wajah di atas. Musa dengan Elia. Saya bilang apa kesamaan Musa dengan Elia? Oke, sama-sama hebat. Nabi yang sangat hebat. Apalagi kesamaannya? Tidak jelas kuburannya. Gitu. Elia itu kan terangkat hidup-hidup ke sorga, ya kan? Jadi tidak ada kuburannya. Kalau Musa, di mana kuburannya? Nanti Bapak Ibu baca kitab Ulangan pasal terakhir tuh. Musa itu bayangkan, waktu mau masuk ke negeri perjanjian, dia tinggal di Gunung Nebo. Tuhan bilang, Musa angin deh, mau kau tidak masuk ke negeri perjanjian, biar semua orang. Coba bayangkan nih, orang yang paling berjasa dalam Israel, dalam sejarah kehidupan umat Israel, ketika mati itu mati sendirian loh, ya kan? Tak tuntunan itu dong. Semua masuk ke dalam, dikatakan masuk semua anak cucumu ke dalam. Kau tinggal sendirian di Gunung Nebo, dia hanya melihat negeri itu dari jauh.
Musa tinggal sendirian. Coba bayangkan, kalau dihitung jasa, dia orang yang paling berjasa. Dia yang kalahkan Firaun, dia yang belah laut, dia yang turunkan manna dari langit. Coba bayangkan, sepanjang 40 tahun dia pemimpin Israel. Begitu tiba di negeri perjanjian di seberang negeri perjanjian di Gunung Nebo, Tuhan bilang, tabe Musa yang dia mau kote. Nggak bisa kau terus ke dalam. Coba bayangkan ya, Musa tinggal seorang diri. Tabang tuh nasolan nih. Dia mati sonda orang. Oh, saya bayangkan luar biasa tragis ya. Orang yang paling hebat mati seorang diri itu. Alkitab mengatakan dia mati di Gunung Nebo dan yang menguburkan dia siapa? Malaikat Tuhan. Jadi tidak jelas kuburannya. Jadi kalau orang bilang apa kesamaannya Musa dengan Elia, saya bilang dua-dua tidak jelas kuburannya. Tapi saya bilang tidak apa-apa, Ji. Tidak jelas kuburannya di bumi, tapi jelas tempatnya di sorga kan? Nah, yang repot kalau jelas di bumi, nah tidak jelas di sorga. Nah, itu persoalan saudara. Nah saya bilang coba lihat ya, Elia begitu hebat. Nabi Baal dia potong 450 orang. Tapi begitu dia diancam Ratu Izebel, istri raja, ketakutan dia. Dia sampai lari masuk ke hutan di Gunung Horeb dan berteriak sama Tuhan, nami di toko mati mamut saya ternyata tidak lebih baik dari nenek moyang saya. Coba bayangkan saudara, orang yang begitu dekat dengan Tuhan pun bisa tiba pada titik itu. Lalu pertanyaannya hari ini adalah, kalau hari ini firman Tuhan katakan ya, coba bayangkan, Tuhan memberikan kemenangan buat orang-orang yang buta dan lumpuh. Bagaimana bisa percaya itu? Bahkan kalau lihat ayat 11, saya bacakan nih, Bapak Ibu lihat ya. Yeremia 31 ayat 11. Tuhan bilang begini nih, sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Bagaimana saya yakin saya bisa menang dari orang yang lebih kuat dari saya? Sekarang saja orang pilkada sudah bilang-bilang, ini dana Buddha saya kena. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara. Jadi itu pertanyaan yang paling mendasar. Bagaimana mungkin bisa meyakini orang buta dan lumpuh betul-betul bisa hebat luar biasa. Nah, saya kalau baca kitab Injil, saya bilang luar biasa. Saya mau seperti Bartimeus dalam kitab Injil tadi. Seorang pengemis yang buta yang bisa meminta sebuah hal yang luar biasa kepada Tuhan meskipun dia tahu dia pengemis dan buta. Dia bukan hanya sekedar buta pengemis pula. Jadi betul-betul gak ada apa-apanya. Tapi yang luar biasa, ketika Tuhan tanya kepada dia, Bartimeus, apa yang kau mau saya kasih engkau? Kalau pengemis buta, kira-kira ditanya mau apa? Pasti yang aku, ada 100 kah? Dia nggak minta apa? Coba yang dia minta, supaya saya dapat melihat. Coba bayangkan saudara, saya bilang apa yang ada di otak Bartimeus, apa yang ada dalam pikiran Bartimeus tentang Tuhan. Dia ini orang buta, tapi bisa melihat kebaikan Tuhan. Dia ini tidak punya penglihatan. Semua yang di depannya itu gelap gulita. Tapi yang luar biasa dengan mata imannya, dia bisa melihat Yesus dengan begitu jelas. Sampai dia bisa mengucapkan satu permintaan yang betul-betul mustahil dalam pikiran orang. Saya mau seperti Bartimeus. Yang meskipun saya buta dan pengemis, tidak punya apa-apa, tidak dihargai orang. Tapi saya mampu ucapkan permintaan yang luar biasa kepada Tuhan. Saya mau seperti itu. Coba bayangkan saudara. Dia buta pengemis. Tapi ketika Tuhan tanya, kau mau minta apa? Permintaannya luar biasa. Supaya saya dapat melihat. Coba bayangkan saudara. Dia minta sebuah hal yang dia tahu selama puluhan tahun dia hidup. Tidak seorang pun yang bisa berikan itu kepada dia. Dia minta sebuah hal. Puluhan tahun dia hidup. Dia ketemu dengan imam-imam. Dia ketemu dengan begitu banyak pejabat. Begitu banyak orang hebat dia jumpai. Setiap hari dia duduk meminta belas kasihan. Dan dia tahu seumur hidupnya, puluhan tahun dia hidup, tidak seorang pun yang bisa berikan pemulihan atas mata Bartimeus. Tapi yang luar biasa, begitu dia jumpa dengan Tuhan, dia minta sebuah hal yang mustahil dalam pikiran orang lain. Tuhan bilang, Bartimeus mau minta apa? Kalau saya tanya Om Beben mau minta apa? Permintaan kita ini ada batasnya loh. Mimpi kita ini kan ada batasnya, ya kan ada batasnya. Oh kalau Tuhan saya berdoa mudah-mudahan besok dapat ada mobil baru. Masih masuk akal tuh. Pak Tuhan mudah-mudahan nanti ada rumah baru cicil-cicil lah yang segala macam ya. Meskipun kecil-kecil ya. Tipe 21 ya. Biar nih dekat kemana-mana. Dekat ke dapur, dekat ke kamar mandi gitu. Ya. Dekat kemana-mana. Coba bayangkan. Permintaan kita kan ada batasnya. Coba bilang Tuhan mudah-mudahan besok saya punya helikopter kan. Ketinggian pendeta. Ketinggian. Gitu. Coba bayangkan. Bartimeus seorang pengemis yang buta, tapi ketika Tuhan tanya kepadanya, Bartimeus mau minta apa? Dia mampu ucapkan sebuah permintaan yang bahkan tidak pernah dia temui seumur hidupnya. Dia berani ucapkan, minta sebuah hal yang dia tahu tidak mungkin. Permintaan yang sangat mustahil dalam pandangan orang. Pertanyaannya, siapa Tuhan dalam benak Bartimeus? Itu pertanyaan paling penting saudara.
Menarik sekali, saya perhatikan ceritanya dengan baik, saudara. Ada dua hal yang menarik dalam kisah Bartimeus nih. Yang pertama, ada dua hal yang menarik. Yang pertama, ayat 47 saya bacakannya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Apa arti seruan ini? Yesus anak Daud. Bapaknya Yesus siapa? Yusuf. Kenapa dia nggak bilang Yesus anak Yusuf? Kenapa dia bilang Yesus anak Daud? Apa arti Yesus anak Daud? Bapak Ibu Saudara, inilah seteriakan, inilah seruan yang menghentikan langkah Yesus. Coba bayangkan. Yesus ini lagi banyak orang, lagi sibuk banget nih. Dikerubungin pertro apa? Kira-kira kayak namu teh, mana presiden terpilih teh dulu pengawal ini teh. Mintu tol maafo tol selfie. Nah dan tiba-tiba pengemis buta berteriak dan Tuhan berhenti. Coba bayangkan loh. Inilah seruan yang menghentikan Yesus. Inilah seruan yang menghentikan perjalanan Tuhan. Inilah seruan yang membuat Tuhan berbalik seketika. Inilah seruan yang menghentikan kesibukan Tuhan. Coba bayangkan. Jadi Bapak coba lihat ya, seorang buta pun pengemis kalau dia tahu cara berseru kepada Tuhan, Tuhan pun berhenti dari kesibukannya. Oh bayangkan tuh. Jadi kita teh biasa ditelepon kima taruh-taruh. Coba bayangkan saudara. Itu pertanyaan, apa arti seruan ini? Yesus anak Daud, kasihani aku. Kenapa dia nggak bilang Yesus orang Nazaret atau Yesus anak Yusuf? Apa artinya Yesus anak Daud? Inilah seruan yang menghentikan langkah itu, saudara-saudara. Menarik sekali. Nanti Bapak Ibu coba perhatikan ya. Di kitab Yeremia, saya ambil di kitab Yeremia. 2 pasal dari saya bacakan Bapak Ibu saudara. Saya bacakan cepat saja. Yeremia 33, 15-17. Firman Tuhan bilang begini. Ini janji pemulihan setelah 70 tahun terbuang di Babel. Apa kata Tuhan di sana? Yeremia 33, 15-17. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Masih banyak teks serupa di dalam kitab Yeremia dan juga kitab yang lain. Apa arti anak Daud? Bapak coba perhatikan. Anak Daud itu adalah seruan, ungkapan keyakinan bahwa dia inilah Mesias yang akan datang menyelamatkan. Jadi nggak sembarang. Banyak orang bisa bikin mujizat, bikin sulap dan segala macam. Tapi yang disebut anak Daud, itulah orang yang diyakini sebagai Mesias penyelamat yang datang dari Tuhan. Itu luar biasa saudara. Kenapa Tuhan berhenti? Luar biasa. Pengemis buta di pinggir jalan, tapi imannya luar biasa. Dia panggil Yesus dengan apa? Yesus anak Daud, kasihani aku. Anak Daud itu apa saudara? Gelar Mesias. Ya. Mesias harus datang dari keturunan Daud. Jadi saudara-saudara, saya pikir itu hal yang luar biasa. Anak Daud itu ungkapan iman yang luar biasa. Ya. Mesias itu saudara-saudara, secara harfiah, Mesias. Kalau Bapak Ibu perhatikan misalnya dalam Injil, Mesias, gelar Mesias, sebutan Mesias itu yang jadi persoalan sebenarnya. Ya. Kalau misalnya pengakuan Petrus ditulis dalam 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Apa pengakuan Petrus? Waktu Tuhan tanya sama murid-murid, menurut orang saya siapa? Mereka bilang, oh ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes, ada yang bilang Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Oke, itu kata orang. Apa-apa karena perkara tentang diri saya itu tidak soal gitu loh. Tapi menurutmu sendiri, saya ini siapa kata Tuhan? Apa jawab Petrus? Petrus bilang begini. Dicatat dalam 3 Injil ya, Matius, Markus, dan Lukas. Apa kata Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan luar biasa. Begitu dia bilang kau Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Tuhan? Petrus, luar biasa pengakuanmu. Di atas pengakuanmu gereja Tuhan akan dibangun dan alam maut sekalipun tidak akan menguasainya. Jadi coba bayangkan. Kematian sekalipun, ancaman penganiayaan sekalipun tidak akan menaklukkan orang yang percaya Yesus adalah Mesias. Jadi Bapak coba perhatikan, penting sekali itu Mesias. Ya, kata Mesias. Di dalam Injil Yohanes 10:31, saya bacakan ya. Yohanes 10:20-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Seluruhnya dalam Injil ditulis supaya apa? Saya percaya Yesus itu Mesias. Jadi kalau saya baca Injil tidak percaya Yesus Mesias itu gagal tuh. Kalau Bapak Ibu lihat ya dalam Injil Matius misalnya,
alasan Yesus dihukum oleh imam besar, apa alasannya? Saya bacakan nih. Matius 26 ayat 63. Yesus didakwa oleh imam besar terkait dengan apa? Gelar Mesias. Di sana firman Tuhan bilang apa? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Gitu loh. Kalau Yesus hanya disebut guru, nabi, tidak soal. Kalau bilang Yesus penyanyi rock, pemain band, penyanyi, terserah gitu loh. Gak ada urusan. Tapi kapan kau sebut Yesus Mesias? Oh, si Rari gitu. Apa arti Mesias? Mesias itu secara harafiah artinya yang diutus, yang diurapi. Secara harafiah. Mesias itu bahasa Ibrani, mirip bahasa Arab Al-Masih, ya. Mesias. Bahasa Yunaninya apa? Kristus. Jadi kalau bilang Yesus Kristus, artinya Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias. Itu artinya ya. Dalam bahasa Yunani itu Yesus ho Kristus. Jadi Kristus itu bukan nama diri, dia gelar. Nama dirinya Yesus kayak Alfred. Ya. Tapi Kristus Mesias. Nah, apa artinya? Mesias, Kristus, secara harafiah itu berarti yang diutus, yang diurapi. Tapi itu secara harafiah. Tapi hal yang paling mendasar dalam konsep Mesias itu adalah apa? Mesias itu gini. Mesias itu adalah penolong satu-satunya yang datang dari Tuhan ketika saya berada dalam kondisi yang puluhan tahun tertindas dan sama sekali tidak punya jalan keluar. Dan satu-satunya penolong adalah Mesias. Kalau saya baru lapar sebentar dan tiba-tiba Om Beben datang bawa nasi, ya itu bukan Mesias itu teman biasa aja itu. Mesias itu apa? Ketika saya dalam kondisi terpuruk, tidak tahu mau bikin apa-apa, satu-satunya jalan keluar adalah Mesias. Dan itu yang terjadi dengan umat Tuhan yang dibuang di Babel, kitab Yeremia. 70 tahun coba bayangkan. Bagaimana mungkin bangsa budak mau mengalahkan Kores, Raja Persia, Raja Babel? Gak mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian Bartimeus katakan, Yesus anak Daud, kasihani aku. Apa artinya? Bartimeus mau bilang satu hal, bahwa apa? Yesus itu Mesias. Dia adalah Mesias dan dia sanggup memberikan sebuah hal yang bahkan tidak pernah saya peroleh dari siapapun seumur hidup saya. Makanya dia berani sekali minta, coba bayangkan, luar biasa. Supaya saya dapat melihat. Saya percaya ya, Tuhan bisa anugerahkan yang terbaik tanpa harus bergantung pada apa yang saya miliki. Tadi pagi saya pimpin ibadah jemaat Singki itu, Singki Palante. Hari ulang tahun 25 tahun jemaat. Saya bilang, oh iya, kan biasanya yang dibikin meriah tahu yang berapa itu 25 kan? Berapa lagi? 50, berapa lagi? Kalau 25 tahun hari pernikahan, hari ulang tahun apa namanya itu? Perak lah. Nah, perak. Saya tadi karena pimpin 25 tahun pernikahan, saya ingat teman jemaat tempat saya melayan dulu di Bekasi. Dia ulang tahun pernikahan 14. Oh. Yang 25 tahun apa? Perak toh? Yang 50 tahun? Emas. 60 tahun? Berlian. Berlian toh? Iya, berlian. Diamond. Kalau 14 apa 14? Kayu, nikel, apa? Tapi coba bayangkan, dia waktu itu 14 tahun pernikahan dibikin meriah di Jakarta, bikin di hotel berbintang, panggil artis nyanyi gitu. Saya bilang, bos, enggak salah kayak ini, enggak tunggu tahun depan 15 lah, gitu kan? Soalnya ini baru 14, masih panjang perjalanan gitu loh, masih budak bang apa masalah lo kote, baru 14. Ya tunggulah bos, kenapa enggak bikin tahun depan aja 15? Tenang mau Pak Pendeta, pokoknya kita bikin meri ini. Saya bersyukur sekali hari ini pokoknya Pak Pendeta 14 tahun. Pokoknya kita telah habis yang mutasyat. 14 tahun pernikahan. Tapi saya Bapak Ibu, pas dia kasih kesaksian tuh, dia bilang gini, Pak Pendeta dan semua teman-teman, saya betul-betul bersyukur hari ini. Kami bikin meriah dengan sengaja. Bikin sangat meriah hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-14. Karena puji Tuhan Pak Pendeta, hari ini 14 tahun pernikahan kami, itu berarti pernikahan kami sudah setahun lebih lama dari pernikahan Anang dan Krisdayanti waktu itu. Nah. Jadi waktu itu kan Anang Krisdayanti rupanya cuma 13 tahun, dia 14 tahun. Saya bilang, maksudnya kenapa? Dia bilang, Pak Pendeta, coba gimana saya gak bersyukur sama Tuhan. Kalau kami dibandingkan Anang Krisdayanti, gak ada apa-apanya. Saya dibandingkan Anang, semua kalah. Tampang kalah jauh, isi dompet kalah jauh, suara apa lagi? Saya ini bernafas palsu juga katanya.
Istri saya mau dibandingkan Krisdayanti jauh lewat berkali-kali. Dari segi tampang kalah, dari segi suara kalah, dari segi isi kantongnya semua kalah. Kami ini kalah segala-galanya dibandingkan mereka yang jauh lebih hebat. Tapi syukur kepada Tuhan, rumah tangga kami meskipun kami dua sangat terbatas, keluarga kami bisa bertahan jauh lebih lama. Saya percaya satu hal, hidup kita bisa jalan jauh ke depan bukan pada soal seberapa hebat kita, tapi seberapa jauh Tuhan menjadi bagian hidup kita. Luar biasa. Tuhan anugerahkan yang terbaik. Kenapa Bartimeus berani minta? Sebab apa? Dia tahu kalau Tuhan mau berikan sebuah hal yang terbaik bagi dirinya, Tuhan sama sekali tidak bergantung pada apa yang dia punya. Coba kan waktu dia bilang, Tuhan bilang, Bartimeus, kau mau minta apa? Bartimeus bilang, Rabuni, supaya saya bisa melihat. Apa jawab Tuhan? Oke, tanpa pongnya oke, disiar kasih ngiti. Gak ada. Gak ada, tidak ada apapun. Tuhan berikan tanpa syarat, tanpa harus bertanya. Sang apa mau itu bari tempat mau padi rekam, masih mau kebutuhan tuh suluk mapres sama doktoranmu. Tidak ada, tidak ada. Tuhan anugerahkan yang terbaik yang tidak bisa dia pikirkan. Sebuah hal yang tidak pernah dia peroleh seumur hidupnya. Tuhan berikan kepadanya tanpa harus melihat apa yang dia punya. Dan buat itu fakta yang harus saya pegang hari ini. Saya harus berani meminta, ucapkan hal-hal terbaik tanpa harus terhalang dengan pertimbangan melihat diri saya sendiri. Tuhan suruh murid-murid kasih makan 5.000 orang. Oh gimana Tuhan, murid-murid tidak kaget. Marim pun tahu tidak direncana, kemudian Tuhan kasih makan kau itu 5.000 orang. Ya bingunglah kita. Tidak ada persiapan. Kita aja mau bikin ibadah syukur. Waduh, rapat berkali-kali kasih jalan les. Yang makan juga belum 5.000 orang, menisang sabu syari kita dah kumat pira kali target teh tolong kuman teh. Enggak sampai 5.000 toh. Bayangkan. Tidak sampai 5.000 orang kita mau kasih makan, kita harus rapat berkali-kali, kasih jalan les, rapat kita di ayam pantolo kecap berkali-kali teh, papiong oraka. Tuhan ini suruh murid-murid kasih makan 5.000 orang, padahal Tuhan tahu satu potong roti pun enggak ada di kantongnya gitu. Tapi kenapa Tuhan suruh kasih makan orang? Sebab Tuhan tahu Tuhan tidak bergantung pada apa yang kau punya. Itu persoalan kan. Gideon mau lawan orang Midian. Tuhan bilang sama Gideon, oke Gideon, kau lawan Midian. Berapa orangmu, tentaramu? 30.000. Tuhan bilang kayak taruh Buddha tuh. Dikurangi tinggal berapa? 10.000. Ya ini sepertiganya Tuhan, 10.000. Tuhan bilang apa? Taruh Buddha apa tuh? Kurangi lagi. Tinggal berapa? 300 orang. Coba bayangkan. Dia punya 30.000 tentara yang Tuhan butuhkan hanya 300 orang. Seperberapanya itu? 1% aja Tuhan butuhkan. Coba bayangkan saudara. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Kalau Tuhan mau anugerahkan yang terbaik pada hidupmu, Tuhan sama sekali tidak bergantung pada apa yang kau punya. Luar biasa. Rabuni. Supaya saya dapat melihat. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, mintalah yang terbaik sama Tuhan. Ya kan? Tanpa harus terhalang pada apa yang persoalan pada diri kita. Itu hal yang pertama saudara. Yang kedua, nih, saya pikir tentang Bartimeus. Apa yang luar biasa? Saya bilang gini ya, Bartimeus ini sudah tahu dirinya pengemis dan buta pula. Pengemis buta. Coba bayangkan ya. Dia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Dia tahu dirinya bukan siapa-siapa yang harus dapat perhatian. Bartimeus bukan pejabat yang ketika datang, oh sudah ada ajudannya, pegang handphone, siapkan tempat parkirnya khusus dan segala macam. Jalan pakai forrider, bunyi sirene dan segala macam. Oh. Bartimeus seorang pengemis yang buta. Buta pengemis, sudah pengemis buta pula. Coba bayangkan luar biasa. Dia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Tapi yang satu hal yang luar biasa adalah tidak ada sedikit pun keraguan untuk berseru, Yesus anak Daud, kasihani saya. Tidak sedikit pun keraguan untuk berseru. Meskipun dia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Dan yang luar biasa saudara-saudara, seruan pengemis buta ini membuat langkah Yesus berhenti. Langkah Yesus terhenti, kesibukan Yesus terhenti karena seruan seorang pengemis buta di pinggir jalan. Apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita? Buat saya sederhana. Ketika seorang pengemis buta mampu, seruan seorang pengemis buta mampu menghentikan langkah Yesus. Buat saya satu hal, semua orang penting dan berharga di depan Tuhan. Tuhan bukan kayak pejabat yang kita telepon susah. Kita WA dibaca doang, gak dibalas.
Untung dibaca, kalau yang dicuekin. Ya kan? Coba bayangkan. Tuhan luar biasa loh. Pengemis buta pun berteriak, Tuhan stop. Apa yang saya mau bilang? Injil perlihatkan semua orang penting di depan Tuhan. Semua orang berharga di depan Tuhan. Ya buat orang lain kita bukan siapa-siapa. Oke, terserah. Kenapa harus pusing? Tamangan hargai nanti tipe pendeta kuku. Mau pusing kok kita hargaiku. Sipakan dekor kah? Yang penting kau dihargai Tuhan. Kau tahu itu yang saya mau bilang. Kau tuh berharga di depan Tuhan. Orang ya kalau kau cari penghargaan orang, pusing kau sendiri nanti. Kan ada, saya cerita ya. Ada seorang bapak mau meninggal. Dia panggil anaknya. Dia kasih satu arloji. Katanya nih, dia bilang sama anaknya ini arloji warisan. Arloji ini diwariskan turun-temurun, mungkin sudah 4-5 keturunan. Usia arloji ini kira-kira sudah 200 tahun. Arloji tua sekali. Dia tanya sama anaknya, nak, coba aku pergi bawa ini jual di toko. Jual di toko arloji. Tanya, dia mau beli berapa ini arloji yang sudah tua sekali nih. Dia pergi ke sana, kemudian dia pulang. Bapaknya tanya, mau beli berapa toko arloji? Dia bilang, mau beli 5 juta pak. Oke, 5 juta. Coba kau pergi tanya Pegadaian, mau beli berapa Pegadaian? Dia pergi ke Pegadaian, pulang bapaknya tanya, mau beli berapa Pegadaian? Tinggal 3 juta pak, soalnya katanya sudah tua, belum tentu nanti disimpan orang masih mau beli. Sudah ketinggalan modal. Kalau di arloji tadi 5 juta, kenapa hanya 5 juta? Kan sudah banyak keluaran baru sekarang. Jadi, tidak orang beli ini, paling 5 juta. Oke, sekarang kau pergi bawa ke museum nih. Tempat koleksi barang antik. Kau tanya dia mau beli berapa. Dia pergi ke museum tempat koleksi barang-barang antik. Dia pulang dan kemudian bapaknya tanya, museum mau beli berapa itu arloji? Luar biasa pak, museum mau beli 500 juta. Saya cuma bilang saudara, cerita itu memperlihatkan apa? Kita berharga di tempat yang tepat. Ya. Dan tempat dirimu paling berharga itu di mana? Di depan Tuhan, bukan tempat yang lain. Ya, kalau tidak dihargai situ, tidak usah di situ tuh. Jangan di toko arloji, pindah ke Pegadaian. Dinilai murah kau di situ. Yang tua-tua itu biasanya laku di museum ya. Tiru-tiru mau mamar lah jauh itu. Tapi Bapak coba ingat ya, tempat terbaik kita dinilai itu apa? Jadi saya bilang gini, jangan sampai saya sibuk pikirin penghargaan orang. Bukan, hidupmu nggak ditentukan penilaian orang. Yang Alkitab jelaskan hari ini adalah di depan Tuhan dirimu berharga. Jangankan dirimu, seorang Bartimeus pengemis buta pun, pengemis yang buta pun itu sanggup menghentikan langkah Tuhan. Coba bayangkan. Perempuan, coba bayangkan ya, seorang pengemis buta menghentikan seluruh perjalanan Yesus. Saya bilang ini luar biasa. Kita berharga di depan Tuhan. Dan Tuhan mendengar setiap seruanmu dari dalam kondisi yang paling buruk sekalipun. Tuhan dengar. Ini luar biasa saudara-saudara. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan karuniakan. Ya. Kita melihat seluruh kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu. Dan hari ini kita percaya Tuhan telah menyelamatkan kita. Dari manapun kita berseru, dari manapun kita berteriak dalam kondisi-kondisi yang paling buruk sekalipun. Jadilah seperti Bartimeus. Sampaikan yang terbaik sama Tuhan. Tuhan gak ada sibuknya. Ya. Berapa orang Kristen di dunia ini? 5 juta, 100 juta, 1 miliar kah? Semua serempak berdoa sama Tuhan. Bayangkan kalau kena den chat na WA na te pung Yesus le. Tak macet na salang atau dia. Waktu tidak ada apa dulu di bahasa. Saya cuma bilang satu hal, nggak ada yang cuekin gitu. Semua dibaca dan semua dijawab. Ya. Bahkan dari tempat-tempat yang paling sunyi. Saya ketika baca parti biasanya, saya ingat doa Yunus ya. Yunus, ingatkan Bapak Ibu. Yunus yang disuruh lari pergi ke mana? Niniwe. Dia lari ke Tarsis. Dia naik kapal. Tuhan kejar di kapal. Tuhan goncangkan kapalnya. Angin gelombang bertiup. Dia dilemparkan ke dasar laut. Dan Bapak Ibu ingat ya. Ketika dia dilempar ke dasar laut. Dimakan ikan. Kan Yunus di perut ikan ya. Ya cocok untuk Yunus di perut ikan. Beda dengan ikan di perut Yunus kan. Nah. Ingat doanya saudara-saudara. Saya suka sekali doa itu. Doa dari dasar lautan.
Saya bacakan ya, Yunus 2 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan bilang begini, Yunus berseru, dalam kesusahanku aku berseru kepadamu Tuhan, dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Coba bayangkan. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Jadi bayangkan, jangankan baru dari pinggir jalan atau dari dalam rumahmu, sedangkan dari dalam dunia orang mati pun kau teriak, Tuhan dengarkan. Gitu. Dari dalam dunia orang mati saya berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang paling dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melengkupi aku. Dari dalam dasar lautan, tempat yang paling sepi, serupa dengan dunia orang mati. Pasti gak ada signal di bawah tuh. Tapi ketika dia berseru kepada Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan mendengar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, berserulah kepada Tuhan seperti Bartimeus. Sesibuk-sibuknya Tuhan stop. Me tambah tiong beben jong me, tumbar tiong beben jong me. Mau ya bang om ti kalandolan curhat jong me. Tuhan anugerahkan yang terbaik untuk kehidupan saudara-saudara sekalian. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak dan kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Kami syukuri semua kebaikan Tuhan. Dan mampukan kami melihat kasih-Mu dari waktu ke waktu. Termasuk dari dalam kehidupan yang paling sulit sekalipun. Ketika ada banyak luka, ada banyak beban. Ada perasaan tak berharga. Hari ini firman-Mu ingatkan kami. Setiap kami berharga di depan Tuhan. Tuhan mendengar kami dan Tuhan anugerahkan yang terbaik. Yesus anak Daud, kasihani semua anak-anak-Mu. Dengarkan permohonan mereka seturut dengan kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah. Saudara-saudara, kita berdoa syafaat. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kami boleh terus merasakan kasih setia-Mu. Tak pernah usai dari waktu ke waktu. Teruskan Bapa. Dan mampukan kami mengenali itu dengan sebaik-baiknya. Merasakan Engkau hadir dalam perjalanan kehidupan kami. Lawat anak-anak-Mu secara pribadi. Jumpai mereka secara pribadi. Dan biarkan mereka mampu mengucapkan hal-hal yang terpahit mungkin dalam hidup mereka. Hal-hal yang selama ini jadi beban hidup mereka. Mampu mereka ucapkan kepada Tuhan. Karena mereka tahu Engkau adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Lawat anak-anak-Mu secara pribadi dalam keluarga mereka. Dan mungkinkan mereka boleh terus melihat kemurahan-Mu dari waktu ke waktu. Tuhan sayang anak-anak-Mu. Pekerjaan mereka, jerih lelah mereka, setiap usaha mereka Tuhan berkati. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, perjuangan studi, pendidikan mereka, berikan yang terbaik. Izinkan mereka melihat kasih-Mu lebih dalam lagi. Kami berdoa secara khusus, orang-orang tua kami dalam usia yang lanjut. Sebagian dari mereka tidak mampu beribadah bersama kami. Dan kami terus berdoa, biarkanlah syukur dan sukacita terus menjadi bagian kehidupan orang tua kami. Mereka tahu mereka berharga di depan Tuhan. Mereka tahu mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan hadir dalam seluruh kehidupan orang tua kami. Kadang-kadang rasa sepi muncul karena anak cucu mungkin jauh, dirantau. Tapi kami tahu Tuhan hadir bersama dengan seluruh orang tua kami. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa jemaat kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Nama-nama mereka ada di warta jemaat. Kami berdoa untuk mereka. Tuhan melawat, anugerahkan kesembuhan, pemulihan bagi setiap anak-anak kami.
Tuhan, beberapa dari kekasih kami juga berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur untuk pertambahan usia saudara-saudara kami. Sempurnakan sukacita mereka, dan dalam usia yang bertambah, biar bertambah pula pengenalan mereka pada Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Kami doakan semua kegiatan pelayanan seminggu ke depan ini, perjalanan pelayanan Bapak Pendeta, Majelis Gereja bersama dengan semua pengurus OIG dan kami semua jemaat-Mu. Mungkinkan kami mengemban tanggung jawab pelayanan dengan sebaik-baiknya. Secara khusus, rencana perayaan syukur peresmian gedung pelayanan Jemaat Rantai Pao. Kami berdoa semua boleh berjalan dengan baik. Berkati juga seluruh panitia, kami terus mengupayakan dalam 1 minggu ke depan ini untuk menyelesaikan semua pembangunan dengan sebaik-baiknya. Kami mohon Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan, berikan kekuatan kesehatan bagi segenap tukang yang bekerja, berikan hikmat-Mu. Minggu mendatang 5 November, semua boleh selesai dengan sebaik-baiknya. Kami melihat ke belakang, kami tahu, kami merasakan luar biasa kebaikan Tuhan dalam seluruh proses pembangunan gedung pelayanan ini. Kami doakan gereja-Mu, Gereja Toraja, di seluruh lingkup pelayanan dimanapun Tuhan, di Indonesia, bahkan di mancanegara, di seluruh sekolah-sekolah, di rumah sakit, dimanapun, kampus-kampus, Tuhan memberkati. Semua boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara khusus, persiapan sidang raya PGI bulan November mendatang. Pertemuan Raya Pemuda dan Perempuan seluruh Indonesia juga akan dilaksanakan mulai 31 Oktober mendatang. Seluruh rangkaian kegiatan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberikan semua yang terbaik. Bangsa yang kami cintai Indonesia, Tuhan berkati. Bapak Presiden bersama dengan semua jajarannya. Kami merindukan Indonesia yang semakin hari semakin baik sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Damai dari Tuhan menjadi bagian kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Kami merindukan setiap keluarga, setiap pribadi, rakyat Indonesia boleh mendapatkan pendidikan yang terbaik, tempat tinggal yang baik, layanan kesehatan terbaik. Kami melihat, kami rindu melihat Indonesia yang semakin hari penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati seluruh pemerintah kami juga teristimewa dalam persiapan menghadapi pemilihan kepala daerah di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Kami doakan Tuhan, berkati semua proses ini. Tuhan campur tangan, Tuhan berikan pemimpin-pemimpin terbaik, kepala-kepala daerah yang terbaik. Dan kami mohon, berikan kami hati yang faham, mengerti kehendak Tuhan, agar kami belajar menggunakan semua hak yang Tuhan berikan bagi kami, untuk menentukan masa depan kami, dengan hikmat yang sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik di seluruh wilayah Indonesia ini. Kami akan melanjutkan seluruh kehidupan kami ke depan. Kami mohon penyertaan pimpinan Tuhan dimanapun kami berada. Kami hidup dari kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan. Ini kami Bapa, ini ucapan syukur kami, penyerahan diri kami. Tuhan dengarkan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja Penebus kami, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Dengarkanlah satu petunjuk hidup baru, sabda Tuhan demikian. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikian petunjuk hidup baru. Kita angkat pujian, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut.
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita ulang pujian ini sekali lagi dari depan. Wanita saja saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau Bersama-sama kita akan Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saudara-saudara, pergilah jalani kehidupan dalam pemaknaan yang benar akan karya penyelamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada saudara sekalian, agar hidupmu terus hidup dalam perkenan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur, ku mau berjalan dengan juru selamat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikuti.
Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Thank you.